Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sharingkan tentang kemudahan cari duit atau cari rezeki di Malaysia ataupun di Indonesia, selebihnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nasir, berasal daripada Aceh, bekerja di Malaysia teman-teman. Nah, ini duit Malaysia teman-teman, duit Malaysia ya. Jadi ini yang RM10 teman-teman, dan ini yang RM5 teman-teman. Dan yang ini RM20 teman-teman. RM20 kan. Dan ini RM50 teman-teman, RM50. Dan ini RM100 teman-teman, RM100 ya, RM100 ya, RM100. Jadi duit ini berjumlah 1.200 teman-teman. Untuk bukti yang bahwa apa yang saya bilang benar, saya akan kira ataupun hitung duit ini supaya teman-teman percaya yang bahwa duit ini 1.200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman. Nah, ini 50 teman-teman. 1, 2. 2 dengan ini. Teman-teman. Jadi 1.200. Lain yang RM10 dengan RM20 dengan RM5. Ini kita tak payah dihitung. Jadi duit ini teman-teman adalah bonus daripada bos yang saya kerja teman-teman. Ini adalah amplop bonusnya teman-teman. Teman-teman boleh baca amplop surat yang dibagikan duit. Kalau di Malaysia dibilang ampau teman-teman. Kalau di Indonesia saya kurang paham sebab kurang mengerti sebab saya sudah lama duduk di Malaysia. Di Malaysia lebih kurang dalam sekitar 18 tahun teman-teman. Sekitar 18 tahun saya duduk bekerja di Malaysia. Jadi yang saya perlu sharingkan kepada teman-teman, bos di Malaysia boleh katakan dia prihatin dan merasa kasihan dengan orang-orang perantau teman-teman. Jadi bila tiba masa hari raya kayak gini kan, kadang-kadang dia berikan kita bonus macam hadiah daripada dia lah. Tapi tergantung dari kita kerja lah. Kalau kita kerja lama dengan dia, mungkin dia bagi banyak juga. Macam teman-teman saya kadang-kadang ada yang dapat 2.000. Kalau 2.000 duit Malaysia kita kirim ke Indonesia, lebih kurang duit itu dalam 6 juta atau 7 juta lah jadi duit kita rupiah. Tapi kalau macam saya ini mungkin dalam lebih kurang dalam 4 juta teman-teman, jadi duit Indonesia. Jadi sementara kita boleh pikir teman-teman, sebanyak ini bonus kita boleh kirim kampung setakat 4 juta gitu kan. Jadi beruntung apa enggak bagi teman-teman kalau sekiranya teman-teman yang merasakan nasib seperti nasib saya sekarang. Jadi begitu dibayar gaji, ini gaji kita, dan ini ampau, hadiah ataupun kiranya bonus daripada bos yang diberikan kepada kita sebagai pekerja dari dia gitu kan. Jadi semua orang akan dapat begitu hadiah teman-teman, bukan bos saya saja. Bos kawan-kawan saya mungkin lebih banyak daripada saya dapat sebab ada penyebab masing-masing teman-teman. Kadang dia kerja lebih bagus dan lebih pandai dan sudah lama, jadi bonusnya pun akan meningkat lebih banyak gitu kan. Jadi sementara saya baru bekerja dengan bos ini baru 1 tahun teman-teman. Apa yang saya kerjakan dengan bos ini teman-teman? Kerja bos ini dia dua pekerjaan yang dia ambil teman-teman.
kadang-kadang kalau kita kurang kerja bagian rehab rumah, tambah-tambah buat rumah, macam kita kadang rumah sini ditambah depan buat pos tempat parkir kereta gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kerja yang rehab rumah itu kurang ataupun nggak ada, kita dibawa kerja bawa beko teman-teman, bawa beko. Jadi kalau kita kerja rumah rehab lain gaji kita, kalau kita kerja bagian bawa beko itu lain lagi gajinya kita teman-teman. Kita kerja beko, bawa beko, gaji kebiasaannya lah yang saya sudah pernah kerja dengan dia lah, Rp130 teman-teman. Kalau kita tukarkan ke duit Indonesia, sehari kerja Rp130 itu mencapai duit Indonesia dalam 350.000 duit rupiah Indonesia teman-teman. Itu satu hari kita kerja teman-teman. Kalau ada OT mungkin dalam 500 atau 600.000 duit kita rupiah Indonesia teman-teman. Jadi kalau saya kerja bawa beko, kalau saya kerja bawa buat rumah-rumah rehab, gaji saya teman-teman Rp125. Kalau kita tukarkan ke duit rupiah, lebih kurang dalam 300-320 ribu atau 330 ribu begitu juga teman-teman dalam satu hari teman-teman. Kalau ada OT hampir-hampir sama macam kita kerja bawa beko teman-teman. Jadi itulah cara kerja dan itulah cara penghasilan kita mendapat dalam per hari di Malaysia berbanding di Indonesia teman-teman. Kalau di Indonesia umpamanya gaji setakat 100.000 perak di Indonesia, di sini hanya baru dalam Rp35 teman-teman. Nah, Rp35 perbedaannya gaji Indonesia 100.000, di Malaysia gaji Rp35 teman-teman. Jadi disitulah kemudahannya bagi orang-orang yang bekerja di Malaysia, bahkan yang sudah pernah kerja di Malaysia, bila dia pulang ke kampung dia akan dapat merasakan teman-teman, dapat merasakan di segi pendapatan dalam per hari jauh perbedaannya per hari di Indonesia berbanding per hari di Malaysia teman-teman. Di Indonesia kalau kita kerja gaji 100.000 satu hari, umpamanya lah kan kita kerja nggak kita kerja rutin lah kan, kita kerja nggak pernah ada cuti-cuti gitu kan. Jadi di Malaysia di Indonesia bekerja kita sebulan full 30 hari, berbanding di Malaysia kita kerja full 15 hari, masih kalah gaji orang Indonesia yang bekerja sebulan teman-teman. Di Malaysia dapat kerja 15 hari itu, kalau gaji 100 dah berapa? Dah 1.500, betul. Jadi kalau dibandingkan duit duit Malaysia 1.500 ini akan jadi duit Indonesia itu 4 juta lebih teman-teman, lebih kurang dalam 6 juta begitu, kurang-kurang 6 juta gitu kan. Jadi kalau di Indonesia 100 gaji satu hari, mungkin kita boleh simpan dalam 1 juta ataupun bawah daripada 1 juta. Pernah saya dengar cerita-cerita teman-teman yang pernah bekerja di Malaysia, jika dia pulang ke negeri, ke tanah air Indonesia, mungkin saja sebulan atau 2 bulan dia akan datang balik teman-teman. Sebab di Malaysia kita mencapai gaji sebulan untuk kirim ke kampung, janji betul-betul kita kerja, rajin kita kerja, dan kita menjagakan keuangan kita, pasti akan dapat sebulan paling kurang 10 juta teman-teman untuk dikirim ke kampung teman-teman. Itu selebihnya kita sudah pakai di Malaysia, beli baju, makan minum kita, untuk rokok-rokok, untuk kita bermain-main dengan teman-teman. Kadang-kadang kita keluar ke kota hari Minggu, kadang-kadang kita tak kerja, jadi kita keluar kota, kita jalan-jalan gitu kan. Jadi selebihnya kita boleh kirim ke kampung dalam 10 juta teman-teman per bulan. Jadi kalau begitu, kalau kita rajin kerja, pandai simpan uang, dalam 1 tahun
atau dalam 2 tahun umpamanya kita kerja betul-betul, insya Allah kita akan menjadi modal kita bila kita pulang ke tanah air kita, ke Indonesia, teman-teman. Makanya orang kita yang di Indonesia kebanyakan datang ataupun masuk ke Malaysia mencari rezeki dan mencari modal. Dan di sini kerjanya sama juga, teman-teman. Sama juga seperti kita bekerja di Indonesia. Umpamanya kalau di Indonesia orang pandai kerja bagian pergi laut, nelayan tangkap ikan gitu kan. Di Malaysia pun juga ada, teman-teman, kerja kayak gitu. Jadi kalau umpamanya di Indonesia orang kerja bagian tukang bagian bikin rumah, teman-teman. Rumah dari dasar sebiji ataupun rumah rehat-rehat gitu kan. Di sini juga ada. Jadi perbedaannya gaji yang kita dapat per bulan di Indonesia dengan di Malaysia jauh perbandingannya, teman-teman. Di Malaysia 5 bulan kita bekerja betul-betul, perbandingannya di Indonesia adalah setahun, teman-teman. 5 bulan kita kerja di Malaysia, perbandingan di Indonesia 1 tahun, mungkin saja kita tak akan dapat hasil sebanyak orang bekerja di Malaysia yang 5 bulan, teman-teman. Itulah perbedaannya antara Malaysia dengan Indonesia. Itulah punca-punca orang kita daripada Indonesia, tak kira lelaki ataupun perempuan, kebanyakan masuk ke Malaysia. Karena kemewahan hidup untuk mencari rezeki di Malaysia berbanding di Indonesia 150% Malaysia berbanding jauh daripada Indonesia. Karena di Indonesia juga ada kerja, macam-macam kerja pun ada. Kita berniaga, jualan, buat kedai runcit, apa semua kan. Di Malaysia juga ada, teman-teman. Kita pandai berniaga, kita boleh berniaga. Kita pandai bawa mobil, kita boleh bawa mobil. Kita boleh bawa beko, kita bawa beko. Kita tahu kerja bagian tukang-tukang buat rumah, kita buat kerja buat rumah. Kita tahu kerja bagian tanam rumput macam di Indonesia, di sini pun ada juga tanam rumput. Kalau macam di Indonesia ada orang yang bikin taman-taman bonsai. Di Malaysia juga ada kerja kayak gitu, teman-teman. Tapi itulah perbedaannya gaji. Gaji di Indonesia sebulan kita kerja bagian tanam bonsai di Indonesia, umpamanya lah 1 hari ataupun 1 bulan lah. Kebanyakan kita di sana kan dikira bulan. Umpamanya 1 juta. Di Malaysia, teman-teman, sampai 2000 ataupun 2000 setengah 1 bulan, teman-teman. 2000 setengah banding 300 ringgit duit Malaysia dapat 1 juta duit Indonesia. Jadi kalau 2000 setengah jadi berapa dapat duitnya itu, teman-teman? Pikir sendiri. Disitulah perbandingannya di antara kita di Indonesia dengan berbanding Malaysia. Cara mencari uang kerja sama saja. Di Indonesia kerja itu dan di sini pun kerja itu. Tetapi perbedaannya kemasukan uang yang kita kerja. Jadi makanya lah rakyat Indonesia ataupun warga Indonesia kebanyakan bertubi-tubi masuk ke Malaysia. Bahkan ada pernah yang mungkin nggak mampu soal ongkos daripada Indonesia mau masuk ke Malaysia. Pernah juga kadang kita tengok orang itu masuk lalu belakang, masuk lalu bot, masuk ke Malaysia. Sampai ke sini dia bekerja 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah, dia pulang kampung. Pulang kampung dia akan buat rumah, beli tanah, beli lembu, apa semualah ya, apa yang dia niat dalam hati dia lah yang duit yang dia dapat rezeki dan bekerja dari Malaysia gitu. Setelah itu dia akan masuk balik, teman-teman, ke Malaysia sebab dia tak mampu bekerja di Indonesia disebabkan soal kemasukan uang jauh berbeda dengan bekerja di Malaysia. Itu saja. Kalau soal kehidupan susah juga, teman-teman. Apalagi kita nggak punya paspor, nggak punya permit untuk bekerja di negeri Malaysia gitu kan. Kita akan ditangkap dengan polisi Malaysia,
kita tak boleh tidur tenang. Kalau kata orang-orang, oh ini malam ini operasi katanya. Kalau di Indonesia dibilang razia kan. Oh malam ini ya razia katanya. Jadi orang-orang itu pada nggak tenang teman-teman. Pada risau, resah, pikir kapan dia masuk. Kalau tertangkap nanti diantar balik kampung kita susah gitu kan. Kebanyakan pada tidur dalam hutan teman-teman untuk menyelamatkan diri dari ditangkap dengan polisi Malaysia teman-teman. Tetapi walaupun begitu teman-teman, warga-warga daripada Indonesia tetap bertahan untuk mencari rezeki di Malaysia teman-teman. Sebab itulah hasil yang bekerja di Malaysia dengan hasil bekerja di Indonesia, perbedaannya terlalu jauh teman-teman, terlalu jauh. Umpamanya lah kan teman-teman, kita ada sebuah kedai di Indonesia, kita berniaga, ada perniagaan sebuah kedai, katakanlah sebuah kedai jamu ataupun kedai runcit gitu kan. Di Malaysia ada satu kedai runcit, di Indonesia ada 8 kedai runcit. Belum kalah kita punya kedai runcit di Malaysia ini satu, berbanding orang di Indonesia berniaga 3 kedai teman-teman. Jadi begitulah jauh perbandingannya kemasukan kita bekerja di Malaysia berbanding kita bekerja di Indonesia teman-teman. Oh kalau begitu kita melemahkan kita punya negeri sendiri? Tidak teman-teman. Saya tidak pernah melemahkan negeri kita sendiri teman-teman. Kenapa? Karena itu negeri kita teman-teman. Macam pepatah orang tua bilang, hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, kita tetap akan kembali ke negeri kita sendiri teman-teman. Kenapa? Kita tumpah darah kita tak boleh meninggalkan tumpah darah kita teman-teman. Apalagi mak bapak ataupun orang tua kita, kedua-dua orang tua kita sudah meninggalkan kita teman-teman. Kita pasti memikirkan kan, kenapa? Batu nisan dia itu perlu kita sentuh dalam setiap 1 tahun umpamanya. Kalau kita terlalu sibuk dalam bekerja, setiap lebaran hari tertentu kita akan datang ke kuburan dia minta maaf atau apa-apa yang ada yang perlu kita sampaikan kepada arwah orang tua kita kan gitu. Jadi maka dari itulah, walaupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, kita akan kembali ke negeri sendiri. Karena tumpah darah dan batu nisan kedua orang tua kita itu ada di tanah air kita. Jadi sesenang-senang bagaimanapun kita hidup di perantauan orang lain, disebabkan tumpah darah itu, kita tak boleh meninggalkan atau kita tak boleh menganggapkan hitam semua, disebabkan di situ tempat kita berdiri sehingga menjadi besar begini. Kita tahu merantau ke negeri orang hanya mencari rezeki saja teman-teman, tidak lebih tidak kurang. Yang kampung tetap kita kembali bila masa. Macam saya sudah duduk di Malaysia 18 tahun, belum pernah sekalipun saya balik ke Indonesia, belum pernah saya pulang ke Aceh gitu kan. Jadi saya bawa anak bini saya sampai ke Malaysia. Anak-anak sampai membesar di Malaysia. Jadi sudah sampai sekolah, saya antar balik di kampung, dia tetap sekolah. Saya tetap betah di Malaysia mencari rezeki untuk membina keluarga yang harmonis. Karena saya perkirakan di Indonesia mungkin saya tak mampu memberi apapun ataupun memenuhi syarat atau anak saya minta beli ini beli itu, mungkin saya tak mampu. Jadi saya bertahanlah diri saya seorang di Malaysia untuk saya menjaminkan kehidupan anak-anak istri, makan minum. Jadi saya terpaksa bekerja di Malaysia untuk mencari modal kehidupan dalam rumah tangga saya begitu teman-teman. Jadi sekiranya macam teman-teman ada yang terpikiran untuk masuk ke Malaysia, ini apa yang saya sharingkan ini bukan cerita bohong teman-teman. Boleh teman nikmati sendiri apa yang saya ceritakan ini. Adakah itu cerita bohong atau cerita dongeng, atau katakanlah saya auta apa yang saya ceritakan ini cerita ini terbukti. Jika teman-teman masuk ke Malaysia,
siapa yang menonton video saya yang belum pernah masuk ke Malaysia, kisah cerita yang saya ceritakan ini akan terbukti kepada teman-teman jika teman-teman sudah masuk ke tanah air Malaysia. Kerja apa saja, uang tetap, hasil tetap memuaskan, teman-teman. Soal beli pakaian, soal beli sayur-sayuran di sini memang sangat memuaskan. Jauh perbedaan dari Indonesia, di Indonesia berbanding kita di Malaysia. Soal keuangan, soal kemudahan dalam mencari kerja, soal kita mengirim uang ke Indonesia, soal kita hidup dalam bekerja, jauh berbeda dari bekerja Indonesia, teman-teman. Di sini satu saja yang kita merasakan lebih susah jika kita tidak mempunyai permit ataupun permit kerja, teman-teman. Karena kita ditangkap oleh polisi Malaysia jika kita tidak ada paspor, teman-teman. Itu saja. Kalau ada paspor, kemanapun kita pergi, kita tenang. Tidak ada siapa yang boleh mengganggu kita. Kita bekerja dengan tenang. Uang kita dapat, kita tidur senang lenang, kita makan jadi senang lenang, kita kirim kampung duit pun senang lenang. Jadi dalam hal permit itu sangat dibutuhkan kalau kita mau hidup yang lebih tenang, yang lebih nyaman di tempat kita duduk. Umpamanya kita sewa rumah gitu kan, kita sewa kos tempat kita duduk. Kalau ada permit lebih tenang, lebih nyaman, teman-teman. Itu aja perbedaan antara orang yang nggak punya paspor dengan yang ada paspor. Bahkan gaji pun lebih tinggi daripada orang yang kosong, teman-teman. Di sini dipanggil orang kosong kalau nggak punya dokumen permit gitu kan. Kalau nggak ada permit, nggak punya permit pekerjaan, dibilang itu orang kosong, teman-teman. Kalau ada permit ya ada permit gitu. Jadi semua bos kalau kita melamar kerja, apapun ada keahlian dalam tangan kita, umpamanya ahli bagian penjualan, ataupun ahli bagian buat kerja rumah, ataupun ahli bagian bawa beko, ataupun ahli bagian bawa macam mobil-mobil truk di Indonesia, ataupun mobil-mobil pickup gitu kan, kita akan lulus bekerja, teman-teman. Nggak sama macam Indonesia. Kalau kita pergi sebuah PT melamar sebuah kerja, dia akan tanya kita kelulusan apa, kamu tahu kerja gitu. Yang pertama kan soalannya kan, apa kamu punya ijazah kerja gitu kan, ijazah sekolah gitu, kelulusan sekolah bagian apa gitu kan. Di sini enggak, teman. Kita lambar kerja beko, kita lambar kerja bagian kedai-kedai, kita lambar bagian kedai restoran-restoran, menu masakan yang mahal-mahal. Kita bekerja sebagai buat rumah, tidak pernah ditegur dan tidak pernah ditanya bagian kelulusan ataupun ijazah. Betul kita tahu kerja itu, kita bekerja terus itu. Tidak ada soalan-soalan yang seperti soalan kita melamar kerja di Indonesia. Itu mudahnya kita di rantau Malaysia. Walaupun ini tempat perantauan kita, tetapi jika kita sudah duduk 1 ataupun 2 tahun di Malaysia, teman, tidak terasa lagi yang bahwa kita di Malaysia ini adalah merantau, teman. Kalau teman nggak percaya, boleh coba, silahkan dicoba, pasti akan mendapat apa yang saya ceritakan ini. Ini kisah yang paling benar, teman. Saya mendapat kerja yang paling senang, teman, di kota Kuala Lumpur, teman-teman. Siang pagi pergi, malam petang balik pulang rumah. Kos ditanggung oleh bos saya kerja, dia yang bayarkan sewa kos saya dulu, teman-teman. Jadi bila datangnya tanggal gaji apa semua, saya dapat gaji, pengiriman uang daripada tempat saya duduk itu pun boleh jalan kaki aja, teman. Dapat uang saya terus kirim kampung, dapat uang saya terus kirim kampung, teman. Jadi yang bonus dia bos bagi ini 1.200 nih, teman. Saya pegang di tangan untuk belanja makan minum, teman. Jadi sementara bila kerja nanti lepas hari raya, duit gaji hari raya itu
utuh teman-teman. Nah, jadi ini saya mau pakai untuk makan sendiri teman-teman. Beli rokok, minum-minum sama kawan-kawan di kedai-kedai gitu kan. Jadi duit gaji nanti bila saya dapat, saya terus kirim ke kampung untuk anak istri dan jadi ini bonus teman-teman. Saya dapat bonus 1.200 teman-teman. Jadi hari raya ini saya dapat gaji 3.500. Duit itu semua saya kirim ke kampung. Yang bonus ini saya pegang di tangan untuk saya pakai duit makan saya di sini teman-teman. Jadi saya belum kerja. Kami kerja 10 hari raya. 10 lebaran baru kami start kerja kembali. Nah, sekarang kami masih cuti teman-teman. Masih di Malaysia kan lebaran kan hari Senin. Di Indonesia saya kurang paham. Tapi di kampung saya di Aceh, hari rayanya hari Selasa teman-teman. Jadi kami di sini sudah 5 hari raya hari ini. Di Aceh di tempat saya sudah 3 hari raya hari ini teman-teman. Jadi untuk kepercayaan teman-teman, apa yang saya sudah sharingkan dengan teman-teman, boleh bertanya ataupun boleh rasakan sendiri untuk bukti yang lebih teman-teman percaya. Silakan masuk ke Malaysia. Apa benar apa enggak yang saya ceritakan ini terbukti apa enggak dengan diri teman sendiri. Masuklah ke Malaysia, coba bekerja, cari dengan sebuah, kalau di Indonesia katakanlah cari sebuah PT, bekerja ikut 2 tahun 1 tahun begitu kan. Lepas tu teman-teman rasakan apa yang saya sharing ini adakah terbukti dengan teman-teman atau tidak. Kalau tak terbukti bermakna saya membohong gitu kan. Tapi kalau terbukti, teman-teman harus berterima kasih karena sebelum teman masuk ke negeri Malaysia, teman-teman sudah pernah dengar keadaan di Malaysia begini. Jadi bila terbukti, teman-teman harus berterima kasih apa yang saya telah sharingkan kepada teman-teman. Bukan saya membohong teman-teman. Saya 18 tahun sudah duduk di Malaysia, belum pernah merasakan kecewa bila tanggal-tanggal menerima gaji teman-teman. Belum pernah kecewa bila tanggal gaji katanya bulan ini kita tertipu ataupun bulan ini kita tak dibayar gaji. Belum pernah teman-teman. Di sini janjinya tepat teman-teman, janjinya lurus. Kalau kata bos, masa mula-mula kita melamar kerja, jika kita sudah diterima kerja, bagaimana peraturan kerja, berapa jam yang harus kita bekerja, jam berapa yang kita masuk kerja, dan jam berapa kita keluar kerja gitu kan. Jadi sudah kita tahu, sudah kita terima semua peraturan-peraturan kerja itu. Bos akan menceritakan tentang hal gaji teman-teman. Nah, gaji umpamanya tanggal 3 ataupun tanggal 4 ataupun tanggal 5 ataupun tanggal 10 paling lambat itu undang-undang gaji di Malaysia teman-teman. Jadi gaji itu ditetapkan tanggal yang telah ditentukan oleh bos teman-teman. Begitu juga masalah soal kita belum ada uang untuk makan minum, kita belum pegang uang gitu kan. Kita kita akan diberikan masa-masa kita boleh minta pinjam uang dengan bos. Umpamanya 15 hari kita boleh pinjam, 15 hari kerja boleh pinjam. Berapa? RM300 ataupun RM200. Bos akan beritahu kepada kita. Disitulah senangnya kita bekerja di Malaysia. Jadi sementara kita belum dapat uang untuk makan minum kita bolehlah cek dengan kawan-kawan ataupun bincang dengan kawan-kawan. Kita tolong saya dulu untuk saya dapat makan dalam bekerja. Jadi bila saya dapat pinjam nanti, saya gantikan duit kamu. Begitulah. Jadi makanya kita harus berteman teman-teman, harus banyak teman teman-teman. Jadi sementara kita belum punya uang, jika kita mempunyai teman ramai, kita boleh minta ke teman sementara, minta ke teman ini, minta ke teman itu gitu kan. Jadi bila kita dapat gaji, kita semua akan bayar duit itu. Jadi setelah kita dapat gaji, kita tinggalkan uang untuk kita sebulan kita makan berapa uang cukup. Jadi kita simpanlah uang kita. Selebihnya kita kirim untuk anak istri. Jadi gaji yang kedua, gaji yang ketiga
seterusnya. Kita akan berinteraksi dalam kerja, ikut saja undang-undang apa yang telah ditetapkan oleh bos kita, gaji tetap ada. Seterusnya, makanya saya betah sampai 18 tahun belum pernah terpikir untuk pulang kampung, teman-teman. Karena kehidupan kita di Indonesia, sebelum saya pergi di sini dari Indonesia ke Malaysia pun, saya sudah pernah merasakan hampir semua kerja saya sudah pernah kerjakan, teman-teman. Belum menjadi hasil. Tidak pernah menjadi hasil yang memuaskan, teman-teman. Tapi bila saya masuk Malaysia, 1 tahun saya masuk Malaysia, saya mampu beli tanah, teman-teman. Mampu membelakan nasib-nasib adik-adik saya, teman-teman. Mampu saya bagikan duit per bulan kepada orang tua saya, teman-teman. Jadi dalam kehidupan saya sangat terasa hidup saya di Indonesia berbanding hidup saya di Indonesia jauh lebih senang saya hidup di Malaysia yang saya dapat rasakan. Jadi dalam hal itu, teman-teman, kalau teman-teman ingin bukti yang betul-betul yang apa yang saya sharingkan kepada teman-teman ini, supaya teman-teman boleh percaya, jika teman-teman belum pernah masuk ke Malaysia, silakan coba masuk ke Malaysia. Teman-teman pun akan merasakan seperti apa yang saya rasakan di saat ini, teman-teman. Oke, cukup di sini saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada umur panjang, lain kali akan kita berjumpa lagi melalui sharing video yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masak ikan tongkol, teman-teman. Ikan tongkol ya. Cilinya segini aja, teman-teman. Segini aja ya, cili, cabai. Indonesia dibilang cabai, Malaysia dibilang cili. Kita taruh cabai banyak-banyak biar pedas, sedap, enak dimakan. Kalau bilang orang Malaysia enak, sedap dimakan. Kalau bilang orang Indonesia enak dimakan. Ya, sampai huha-huha mulut kita. Bawangnya ya. Bawangnya hanya sebiji ya, teman-teman, sebiji ya. Dan tomatonya 2 biji, teman-teman. Tomato, 2 biji tomato.
sekarang kita blend, teman-teman. Oke, sekarang kita blend cili cabenya. Oke, blend cabai siap, teman-teman. Oke, blend cabai siap. Sekarang kita goreng ikannya, teman-teman. Kita goreng ikannya. Kita goreng ikannya. Nah. Nah, kita letak garam sedikit, teman-teman. Nah, 4 ekor ikannya, teman-teman. 4 ekor ikannya. Nah, 4 ekor. Oke, sekarang kita buat minyak goreng. Ini minyak goreng, teman-teman, minyak goreng. Nah, ini minyak goreng, teman-teman. Oke, sekarang kita goreng ikannya, teman-teman. Nah. Oke, teman-teman. Oke. Sekarang kita goreng, kita rebus sayur kangkung.
sayur kangkung. Nah, ini sayur kangkung teman. Kita rebus sayur kangkung. Kita hanya menggunakan yang kangkung tadi itu teman-teman, kita hanya menggunakan ajinomoto sedikit dan garamnya sedikit teman-teman. Kita rebus
kangkung teman-teman, kangkung sayur. Ikan di sambal goreng pedas campur dengan sayur kangkung. Kangkung rebus air teman-teman. Ikannya hampir masak ini. Oke, ikannya sudah masak. Kita goreng bawangnya nanti. Wah, wanginya masakannya. Pasti enak, pasti enak. Oke, sekarang kita letak cabenya teman. Kita letak Ajinomoto sedikit teman.
Oke, baru kita letak ikannya, teman. Ya. Kita letak ikannya, kita campurkan. Oke teman-teman, ikannya sudah masak. Nah, sekarang kita masak sayur kangkung, teman-teman. Ini adalah rebusan sayur kangkung. Ini rebusan sayur kangkung, teman. Oke teman-teman, sekarang kita letak sayur kangkungnya, teman.
Oke teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu masak sayur kangkung aja teman-teman. Ikannya dah siap dengan sambal, dah siap dimakan, dah boleh dimakan. Menu dua menu hari petang hari ini, dua menu: ikan tongkol goreng sambal dan sayur kangkung rebus air teman-teman. Pasti enak, pasti enak. Nasinya cukup apa enggak? Oke. Nasinya cukup. Snack pisang habis apa enggak? Snack pisang ada, masih ada kok untuk dimakan, ada 4 biji lagi kok. Nah, pisangnya boleh. Lagi pun gede-gede kok besarnya pisangnya. Oke, masakannya hampir siap. Air minumnya nggak usah dibeli teman-teman, di sini pun ada air sejuk kok. Ini
ini mesin air sejuk. Ibu pun boleh minum. Sejuk airnya. Oke teman-teman, masakan kita hari ini udah siap. Untuk video berikutnya, selamat menonton dan biar saya semangat untuk membuat video masakan yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.